mengambil tempat dan yang masuk mai tatu barisan profesi. Dihamu amanami inanami sude ruas nihuria kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, kami undang untuk berdiri. Hadirin Bapak, Ibu, dan seluruh ruas dan gereja yang ada pada hari ini, kita sambut Bapak Pendeta, Majelis, dan kedua mempelai dan orang tua yang akan memasuki gereja.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita saat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersuka cita dan berhimpun di gereja ini untuk ikut ambil bagian dalam ibadah pernikahan Saudara Efraim Sianturi dengan Saudari Yuliarti Violita Krismayana Boru Sihombing. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada kami ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepada kami. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ada salam menyapa dalam kesetiaan yang kekal. Ada kasih lembut menawarkan damai sejahtera. Ada kegembiraan tulus yang tak kunjung padam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berhimpun di sini untuk memohon agar Tuhan Allah memberkati pernikahan saudara kita Efraim Sianturi dan Saudari Yuliarti Violita Krismayana Boru Sihombing. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Engkaulah yang menciptakan manusia menurut gambar-Mu, begitu mulia dan berharga. Engkau yang mendirikan pernikahan dan menguduskannya bagi-Mu. Ya Allah, Sang Penebus dan Pemelihara yang agung, Engkau menetapkan pernikahan agar manusia
laki-laki dan perempuan yang Engkau ciptakan itu dapat hidup saling mengasihi dan saling melindungi, membangun keluarga yang damai dan bahagia. Lihatlah kedua anakmu ini datang menghadap kepadamu untuk melangsungkan pernikahan. Mereka memohon berkat-Mu. Teguhkanlah kasih mereka, agar mereka tahan uji dalam suka dan duka. Cukupkanlah dan jaminilah kebutuhan hidup mereka sehari-hari, dan teguhkanlah janji mereka untuk melayani Tuhan dan sesama. Kita akan mendengarkan paduan suara gabungan BKSG Malino.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan ayat 3. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari yang penuh bahagia ini, marilah kita membaca firman Tuhan tentang kasih. Kasih itu sabar. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya dalam hidupnya. Kur Remaja Naposo.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia di hati menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Iya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita bersuka cita mengantarkan anak dohot buru ni huriyei untuk menerima pemberkatan pernikahan. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar di tengah-tengah acara kita pada hari ini, yaitu yang saya ambil dari Nats Kolose 3 ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita semuanya, terkhusus untuk mempelai laki-laki dan perempuan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Di dalam bahasa Batak dikatakan, jala damai Kristus ima mangarajai di bagasa rohamuna, aitu sido hamu di jauh di bagasan sada daging, gabe paroha mauliate mahamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertama sekali saya mengucapkan kepada Efraim Sianturi, Yuliarti, Boru Siombing, selamat. Sebentar lagi akan menerima pemberkatan pernikahan. Pasu-pasu perdoa saripion. Iya. Gimana hatimu Amal? Taruh tohon, duk. Iya, itu wajar. Namanya baru kali ini kan? Iya, itu wajar. Iya. Begitu juga untuk keluarga besar Sianturi, Inang Boru Utasoit. Begitu juga buat Punguan Toga Simatupang. Begitu juga buat keluarga Sihombing, Inang Boru Lumban Dobing. Begitu juga buat Punguan Toga Sihombing. Begitu juga buat kita yang hadir pada hari ini. Kita bersama-sama bersuka cita menjadi saksi di pemberkatan pernikahan Efraim Sianturi dan Yuliarti Boru Sihombing. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terkhususnya buat mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. 3 tahapan sampai saat ini sudah kalian lalui. Pertama adalah tahapan menjadi karakter anak sekolah minggu. Dengan karakter anak sekolah minggu,
kita banyak belajar bagaimana mengenal Kristus, bagaimana mengenal berkat dari Tuhan. Sampai di situ kita diantarkan masuk ke fase yang kedua, yaitu remaja naposo, pemuda-pemudi. Dengan hal ini kita dibekali bagaimana bisa mencari jati diri dan mematangkan jati diri. Siapa saya? Mau kemana saya? Apa tujuan saya? Apa fungsi saya? Di karakter, di fase yang kedua ini kita dapatkan. Dan fase yang ketiga adalah fase menjadi kepala keluarga, menjadi istri pendamping di tengah-tengah keluarga. Ini fase yang ketiga. Sampai fase yang keempat, yaitu fase menutup mata bertemu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kalian sudah masuk fase yang ketiga, ganti status. Dari fase remaja naposo menjadi fase bapak ibu. Jala, kalau masih ingat kemarin kita konseling pranikah, saya masih manggil nama samamu, Pak Im. Dan sampai saat ini juga saya masih panggil nama samamu. Begitu juga buat Yuli. Saya masih panggil nama sampai saat ini. Tetapi ketika kalian akan nanti menerima pemberkatan, ganti status. Bapak Paima, Oma Ni Paima. Iya. Penggantian status ini saya harus kategorikan, saya harus katakan ini adalah titik awal kalian dan titik akhir. Titik awal untuk melangkah membentuk rumah tangga, titik akhir mengakhiri masa lajang. Saya bukan pemuda-pemudi yang dulu lagi, tetapi saya sudah punya tanggung jawab. Saya sudah punya janji kepada Tuhan. Saya sudah menerima berkat, yaitu rumah tangga yang dibentuk oleh Tuhan. Ini penggantian status itu tidak gampang. Iya. Tetapi ketika kita benar-benar memahami untuk apa saya menikah, di sini kita akan paham. Banyak orang tujuan menikah yang pertama hanya ganti status, yang kedua tujuan dia menikah hobar tuala Batak asa hagabiun, agar dia memiliki keturunan. Bukan di situ. Jadi bagaimana rumah tangga yang tidak punya anak? Membentuk rumah tangga bukan kurun waktu sesuai dengan kehendak kita, tetapi membentuk rumah tangga, pernikahan adalah pemenuhan panggilan Kristus di dalam hidupmu. Iya. Dan ini firman Tuhan untuk kalian. Ketahuilah, kamu menikah dengan Yuli, Yuli menikah dengan Faim, bukan karena pingin punya anak, bukan. Bukan karena ingin ganti status, tidak. Tetapi pemenuhan panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tentang anak itu adalah anugerah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga buat mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan sama kalian, terkhusus untuk kita yang mengikuti ibadah pada saat ini, dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Jadi sangat jelas, pernikahan bukan hanya memikirkan tentang status, bukan hanya tentang keturunan atau anak, tetapi pernikahan adalah pemenuhan panggilan Kristus di dalam hidupmu. Oleh karena itu, apa yang menjadi dasar di dalam membentuk rumah tangga?
Oleh karena itu, kalau boleh kita lihat Amang Inang, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap pemberkatan pernikahan pamasu-masuon akan didasarkan dengan firman Tuhan. Walaupun banyak kita yang mungkin pada saat ini tidak lagi mengingat ketika kita menikah apa yang menjadi nats kita. Iya. Oleh karena itu terkadang kita berpikir, saya berpikir, begitu pentingkah firman Tuhan di dalam pemberkatan pernikahan? Kalau kita boleh jujur kepada yang sudah menikah, kepada yang belum jangan ya, kepada yang sudah menikah. Taingot dope hatasi paingot pamasu-masuon di Hitaganu. Belum tentu, mungkin hanya 1, 2, 3. Tidak ada lagi. Iya. Apakah kita masih mengingat firman Tuhan yang menjadi dasar membentuk rumah tangga kita pribadi lepas pribadi? Terkadang kita mau lupa. Tetapi di sini ditekankan bahwasanya firman Tuhan adalah dasar di dalam membentuk sebuah rumah tangga. Kalau ada yang mengatakan, kalau memang Amang Pendeta pernikahan adalah pemenuhan panggilan Tuhan, apa yang menjadi dasar membentuk rumah tangga? Yang menjadi pondasi debata. Saya harus tegaskan itu. Apa yang menjadi pondasi membentuk rumah tangga adalah Allah. Adalah firman Tuhan. Itu yang menjadi dasar. Oleh karena itu sangat jelas dikatakan, dibekali terkhusus untuk Pak Im, begitu juga dengan Yuli, hendaklah damai sejahtera. Bagaimana kamu bisa membangun kalau tidak berdamai dulu? Coba kamu lihat dulu, Amang, tuh calon orang mall, coba tatap dulu dia. Jangan malu-malu, tatap dulu. Apa yang kamu lihat? Damai sejahtera kah? Kelemah lembutan kah? Atau persoalan? Lihat dulu, lihat, iya, lihat dengan lembut, iya. Unang serbeng, betul serbeng, jangan serbeng. Lihat, fokuskan. Apa yang kamu lihat? Hah? Apa yang kamu lihat? Kebahagiaan. Wah, coba lihat dulu Yuli, Amang Sianturi yang ganteng ini. Apa yang kau lihat? Pergumulan kah? Apa yang kau lihat? Lihat dulu. Hah? Sukacita, luar biasa. Yang kalian katakan ini adalah di gereja. Dan ini jadi cikal bakal dasar kalian untuk menjalani rumah tangga kalian. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, hendaklah damai sejahtera. Tidaklah mungkin kamu bisa membentuk sebuah rumah tangga kalau kamu tidak berdamai pertama sekali dengan dirimu, dan berdamai dengan kondisimu, dan berdamai dengan statusmu. Banyak orang menyesal dalam pernikahan. Iya. Ketika, ini lagu Batak, ketika mau menikah, hodona tarpilit sadasian sasudi. Ketika datang pergumulan, nggak salah pilih tahu, nggak salah. Iya banyak, iya banyak. Ketika mau menikah, kaulah cintaku, kaulah bulanku, kaulah bintangku, gara-gara kau banyak utangku. Iya, iya. Hamu nama dokonida, nangau. Iya. Oleh karena itu, ketika ingin membentuk sebuah rumah tangga yang baru, bekali dulu dirimu. Matangkan dulu imanmu bahwasanya ini anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupanku. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Oleh karena itu, yakinkan bahwa Yuli adalah anugerah yang Tuhan kasih untuk hidupmu. Amin. Begitu juga dengan Yuli, bahwa Efraim Sianturi adalah anugerah yang Tuhan kasih di dalam hidupmu. Amin. Jadi kalau nanti ada persoalan, ingatlah itu. Jangan nanti ada persoalan tidak ada damai sejahtera. Iya. Begitu juga nanti, apa namanya di handphonemu? Bebek.
Apa namanya di handphonemu? Hah? Hah? Mungkin di dalam hati Amang Efraim ini, udahlah Mang, ampun laku Mang, jangan lagi lah Mang. Iya. Apa namanya Yuli dalam handphonemu? Sayang. Sayang kamu buat sama dia, padahal dibuat dia di situ poltop. Waduh. Hah? Apa di situ? Iya. Yang ini saya katakan, yang sudah tertulis, tertulislah. Kalau sudah kamu katakan di situ, contoh dia adalah sayang, lakukan itu. Jangan hanya mampu menulis. Kalau memang kamu tulis di situ poltop, sampai kapanpun akan poltop itu. Iya, sampai kapanpun. Sampai nanti datang Firaun kedua kali pun tetap itu poltop. Iya. Tetapi kalau kamu ubah dia menjadi istriku tercinta, datang pun godaan, ingat, istriku tercinta. Iya. Amin. Amin. Iya. Amin Yuli. Iya. Oleh karena itu, yang berikutnya dikatakan di sini, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Saya harus tegaskan, kalian mau membentuk rumah tangga atau mau membentuk rumah yang bertangga? Di sini harus matangkan. Membentuk rumah tangga tidak perlu, bukan menjadi orientasinya adalah uang. Membentuk rumah tangga yang menjadi dasar adalah cinta, kasih, pengharapan dari Tuhan. Tetapi kalau membentuk rumah yang bertangga, bawa uangmu 2 goni bisa bangun. Bukan hanya tangga ke atas, tangga ke bawah, tangga ke samping boy bahenommu. Di sini orang banyak keliru tentang membentuk rumah tangga. Membentuk rumah tangga yang paling utama adalah bagaimana kamu bisa memahami pemenuhan panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Jodoh sering kita dengar, kenapa belum menikah? Masih banyak, masih kurang biaya Amang. Seolah-olah hanya biaya menjadi penentu kebahagiaanmu. Tidak. Penentu kebahagiaanmu adalah bagaimana kamu bisa memahami panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Oleh karena itu, saya tidak panjang lebar. Besok lagi kita lanjutkan ya. Kan besok masih kebaktian ya. Jadi walaupun nanti berjoget-joget satu hari ini, pasti lelah. Iya, tapi ingat, besok ucapkan syukur kepada Tuhan. Ketika besok kamu terbangun, apa yang kamu lakukan biasanya Pak Im? Hah? Berdoa. Manis nih. Tuh Dul. Kamu Yuli, apa yang biasanya kamu lakukan ketika bangun tidur? Kamu bangun tidur langsung bangun, cuci muka atau sisiran atau langsung berdoa? Berdoa. Luar biasa, betul. Besok ketika kau bangun tidur, begitu juga Pak Im. Lihat saya. Ketika besok kamu bangun tidur, kamu akan lihat istrimu. Apa yang akan kamu katakan? Terima kasih Tuhan. Sungguh indah anugerah Tuhan buat hidupku. Amin. Jangan kamu katakan ketika kamu nanti bangun tidur, buasa songoni ubukmu tugijang. Jangan katakan. Walaupun gara-gara sasaknya naik rambutnya 2 meter, tetap katakan, kau sungguh yang tercantik. Kalau tidak kamu yang memuji istrimu siapa? Kalau tidak kamu yang memuji suamimu siapa? Tidak mungkin orang lain kamu meminta supaya memuji istrimu. Persoalan itu. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin Yuli, perempuan lain kita panggil untuk memuji si Paim. Persoalan itu. Sada mahamu. Kalian sudah menjadi satu di dalam Kristus. Dan terakhir apa katanya? Dan bersyukurlah. Membentuk rumah tangga, menjalani rumah tangga, seperti saya katakan kemarin, itu seperti kita diantarkan di sebuah perahu. Kamu nakodanya, Yuli di sampingmu. Kemana mau kalian bawa perahu ini? Kalian yang menentukan. Besar badai itu menghantam, kalian bersama-sama.
Iya. Ketika ada persoalan, genggam tangannya. Ketika kamu menggenggam tangan istrimu atau tangan suamimu, pada saat itu kamu bisa merasakan bagaimana Tuhan yang membentuk rumah tangga kalian. Jangan ketika datang pergumulan, kamu datang ke pihak orang tuamu, kamu datang ke pihak orang tuamu. Tidak. Bukan itu makna pernikahan. Tetapi makna pernikahan, yakinlah, selagi engkau hidup, engkau akan menghadapi pergumulan. Tetapi makna pernikahan yang ingin ditekankan adalah bagaimana kamu bisa bersama-sama memenangkan pergumulan itu. Itu yang paling utama. Oleh karena itu, saya katakan, selamat berbahagia, selamat berantem. Iya, wajar, bunga-bunga rumah tangga ada berantem. Pendeta aja terkadang berantem. Tapi berantemnya pendeta biasanya badia, kudus. Kalau mau berantem ajak dulu berdoa. Begitu juga kalian. Kalau nanti mau berantem, kita mau berdebat, ajak dulu. Ajak dia Yuli, ajak dia Pak Im. Ayo kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berantem. Berkati kami Tuhan. Iya. Kalau kamu lakukan itu, yakinlah dan jadi merebadai. Tidak mungkin kalian akan bisa menodai pernikahan yang sudah Tuhan kuduskan. Itu. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, bersyukurlah. Menghadapi pergumulan, Tuhan bersama dengan kalian, bersyukurlah. Menjalani rumah tangga yang baru, Tuhan bersama kalian, bersyukurlah. Apapun tantangan yang akan terjadi, Tuhan tinggal diam di hati kalian, bersyukurlah. Nggak dong Edem, udah ada lagumu nanti, udah ada lagu kalian berdua. Apa lagunya? Orang ketiga. Jelas cobain, orang ketiga. Apa lagunya? Apapun nanti lagunya, ingatlah itu yang Tuhan dengarkan. Karena itu adalah doamu. Ya, amin. Ya. Coba dulu katakan sama dia, hodo natar pilit diau. Coba bilang dulu. Kenapa kau malu-malu? Tadi waktu marbuah-buah hijau tahe, amang? Ya, marbuah-buah, maaf. Marsi buah-buahi. Iya. Marsi buah-buahi. Bukannya tadi sudah kau cium keningnya? Sudah kan? Kenapa malu-malu? Tenanglah, bentar lagi diberkati. Pasti itu. Iya, bilang dulu. Ho nama natar pilit Yuli. Bilang dulu. Jangan senyum-senyum. Jangan kaku kali, nggak ada senturi yang kaku. Bikin gerakanmu, kaulah yang terpilih Yuli. Bain alusmu Yuli. Katakanlah, kaulah yang terpilih Pak Im. Kau kayak memanggil orang angkot. Iya. Agak romantis dulu dikit. Iya. Bahagianya kalian, kebahagiaan kalian. Begitu juga buat kami yang hadir pada saat ini. Oleh karena itu, pertahankan kebahagiaan kalian. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan apa? Keteguhan imanmu. Dengan apa? Bersyukur kepada Tuhan dengan doamu. Sekali lagi saya katakan, selamat berbahagia, selamat menghadapi pergumulan, selamat merasakan berkat yang baru dari Tuhan. Di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam apapun yang kamu harapkan, yakinlah Tuhan akan tinggal diam memberkati kamu. Lasongonima untuk keluarga Amang Siombing Inang Boru Lumandobing. Songoni di Amang Sintua Sianduri Inang Boru Utasoit. Dan begitu juga buat kita pada hari ini yang berkumpul pada saat ini, bersukacitalah. Ingatlah bagaimana Tuhan yang memberkati kehidupan kita,
Ingatlah bagaimana Tuhan yang mengiring-iring langkah perjalanan kehidupan kita. Yakinkan hidupmu, yakinkan hatimu bahwa badai yang besar siap menunggumu, tetapi Allah yang besar siap mendampingimu. Apapun pergumulanmu, apapun tantanganmu, apapun kondisi rumah tangga kita pribadi lepas pribadi pada saat ini, yakinkanlah bahwa Tuhan yang membentuk itu semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat anugerah yang Tuhan telah berikan pada kami sampai pada hari ini. Terkhususnya juga Tuhan buat firman-Mu yang telah membekali kami di acara pernikahan Efraim Sianturi dan Yuliarti Boru Sihombing. Ya Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga buat rencana mereka membentuk rumah tangga yang baru. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memanggil mereka untuk menjadi satu tubuh, satu Kristus, satu iman, satu pengharapan. Dan kami yakin ya Tuhan, Tuhan juga yang mengurapi mereka. Oleh karena itu kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang campur tangan. Begitu juga buat acara kami satu hari ini ya Tuhan, terkhususnya untuk acara adat Batak kami yang mungkin akan kami laksanakan sesudah acara pemberkatan pernikahan ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkaulah yang memberkatinya. Begitu juga untuk pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan. Begitu juga buat undangan yang hadir pada acara pada saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya dengan acara kami ini, nama-Mu semakin dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kur Ama.
Kor Ina HKBP Tamarunang. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 194 ayat 2 dan ayat 3.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Allah, saudara berdua bermaksud hendak melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Oleh sebab itu, dengarkanlah firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristen. Tuhan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Inilah yang menjadikan laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah dan manusia. Sebab di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan hakikat kemanusiaan dan martabat laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Tuhan Yesus berfirman bahwa sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Sebab itulah Rasul Paulus memberi nasihat, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Demikian firman Tuhan kepada laki-laki dan perempuan. Hendaklah saudara berdua saling mengasihi dan saling menghormati. Hiduplah jujur, adil, tulus, sopan, bijaksana, dan penuh kedamaian. Hendaklah saudara berdua saling menghormati sebagai sesama pewaris kehidupan kekal yang dikaruniakan Allah. Karena itu, hendaklah saudara berdua menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih dan kerendahan hati. Hendaklah saudara berdua saling mendengar, saling percaya, dan saling membangun. Jauhkanlah kemarahan, kemurkaan, pertengkaran, kekerasan, dan pelecehan. Tetapi biarlah damai sejahtera Allah selalu menguasai hati dan pikiranmu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus, penuh ucapan syukur dan sukacita. Saudara Efraim Sianturi dan Yuliarti Violita Krismayana Boru Siombing, saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristen. Sekarang saya bertanya lebih dahulu kepada mempelai laki-laki, saudara Efraim Sianturi. Bersediakah saudara berjanji di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan sidang jemaat yang bersekutu di sini, menyatakan bahwa saudara menghendaki saudari Yuliarti Violita Krismayana Boru Siombing menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihinya dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatanmu? Bersediakah saudara bersamanya memelihara kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk memahami dan menanggung kelemahannya yang ada? Maukah saudara berjanji tidak akan menceraikannya sampai kematian menceraikan kalian kelak? Jawablah dengan hati yang tulus dan yang ikhlas. Ya, saya bersedia, kiranya Tuhan menguatkan saya. Kini saya bertanya kepada mempelai perempuan, saudari Yuliarti Violita Krismayana Boru Siombing. Bersediakah saudari berjanji di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan sidang jemaat yang bersekutu di sini, menyatakan bahwa saudari menghendaki saudara Efraim Sianturi menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihinya dengan segenap hati dan segenap kekuatanmu? Bersediakah saudari bersamanya memelihara kehidupan yang kudus?
Bersediakah saudari untuk memahami dan menanggung kelemahannya yang ada? Maukah saudari berjanji tidak akan menceraikannya sampai kematian menceraikan kalian kelak? Jawablah dengan hati yang tulus ikhlas. Ya, saya bersedia, kiranya Tuhan menguatkan saya. Sekarang saya meminta saudara berdua berjabat tangan sebagai peneguhan janji saudara berdua. Pemberian cenderamata dari gereja. Buat keluarga yang baru diberkati menjadi keluarga baru oleh Tuhan Yesus Kristus melalui hambanya Bapak Pendeta, Gereja HKBP Tamarunang dan Resort Tamarunang mengucapkan selamat kepada keluarga yang baru. Kami merasakan sukacita yang dari Tuhan atas pemberkatan keluarga baru kalian. Atas sukacita dari gereja akan memberikan cenderamata yang menjadi bekal buat kalian untuk mengarungi bahtera rumah tangga kalian. Kami yakin, kami berdoa dengan berdasarkan firman Tuhan yang ada melalui bentuk Bible ini yang akan menjadi landasan kalian dalam menjalani rumah tangga kalian. Apapun yang akan kalian hadapi ke depannya, jika berdasarkan firman Tuhan ini, Tuhan akan selalu menyertai rumah tangga kalian ke depannya. Inilah yang bisa kami sampaikan. Kami akan memberikan cenderamata ini. Tuhan Yesus memberkati. Mempelai laki-laki, perempuan, dan berhalado, saya silakan untuk duduk kembali. Pegang. Tidak. Balik. Terbalik. Iya, unang guru gida. Iya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318 sambil menyerahkan persembahan. Berbahagia tiap rumah tangga di
Jemaat saya diundang untuk berdiri. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota mengerti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kedua mempelai telah dipersatukan oleh Tuhan. Marilah kita mendoakan mereka agar senantiasa hidup rukun dan damai di dalam penyertaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kedua anakmu ini agar mereka tetap menghayati perjanjian pernikahan mereka, supaya rahmat dan kebaikan Kristus bersinar dari rumah tangga mereka. Kiranya mereka mendasarkan rumah tangga mereka atas iman, kasih, dan pengharapan yang kokoh kepada Tuhan. Kiranya mereka mau selalu berdoa dan membaca firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati dan meneguhkan pekerjaan mereka. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan orang banyak mendapat berkat-Mu oleh karya dan hidup mereka sehari-hari. Kiranya Tuhan mengaruniakan mereka senantiasa kesehatan dan kedamaian. Kiranya Tuhan melengkapi sukacita dan kebahagiaan mereka dengan menganugerahkan keturunan yang sehat, takut kepada Tuhan, serta peduli terhadap sesama. Kiranya orang tua mereka merasa bahagia dan terhibur menyaksikan kebahagiaan mereka. Anugerahkanlah kesehatan dan kedamaian hati kepada keluarga Efraim Sianturi dan keluarga Yuliarti Violita Krismayana Boru Sombing. Kiranya keluarga baru ini diterima dan didukung sepenuhnya oleh kaum kerabatnya. Dan semoga Tuhan memberkati semua orang yang dikasihi dan mengasihi kedua mempelai. Ya Allah Bapa di sorga, sungguh Engkau penuh belas kasihan dan anugerah. Engkau melimpahi kehidupan kami dengan berkat. Sebagian daripada berkat-Mu itu kami serahkan kembali kepadamu sebagai persembahan, sebagai tanda syukur, dan terimalah kami kepadamu. Tahirkan dan kuduskanlah persembahan umat-Mu ini. Terimalah ini sebagai tanda pengakuan bahwa segala yang baik yang ada pada kami berasal dari Engkau. Terima jugalah persembahan ini sebagai tanda iman, sebab kami percaya bahwa Engkau mencukupkan kebutuhan kami dan menjamin masa depan kami, sehingga kami tidak usah khawatir atau ragu memberi. Berkatilah persembahan ini agar dapat dipergunakan sebagai alat kesaksian, pelayanan, persekutuan gereja-Mu, supaya nama-Mu dipermuliakan. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, Horasma, Tuhita Sudi.
Selum horas badihita alnong sidung ulang pemberkatan nikah amat tapat dita doh keluarga boy mawarpoto Saryo di pasatami ma partikiono madok hatahu wasi sias pihak parburu doh sian pihak paranak. Partikion upasatama sian pihak paranak. Abisian no diututi ma ano sian parburu. Upasatama Dihamu sudin ahu parsangapi hami jong dua audison madokata songon wakil siap paranak perjulu mau lihat do di pasarwa nami tutuhat dengan basai naong mga liatik kinahuli na dengga dita sa daryon mau lihat matutu di basa-basa na naong mangiring-irik kita siya nakanari salpo sa hatu tikyon. Mula ate donang di pasarohan nami tu amat tapad dita siya turi duhut perhalado hakabipi tamarunang resort tamarunang naung membayan pemberkatan pernikahan ni anak do parumain nami ang dia masay tuwata na mamaso-maso mula ate dotong di pasarohan nami tu hamu sudi nahupar sa ngapi hami akamataraja akainata soripada mau lihat malabok puso di paso na itu hamu akaraja ni dongat tubu raja ni dongat sahuta raja ni parboruon bere do ibe bere nami tarlumubi hamu raja ni hula-hula nami do tulang nami malabok puso-puso pasaro nami tu hamu di siala haradion ni rohamuna mangadopi pamas-masuon ni anak do parumain namin di Tikyon. Alay, duksiduk siyang bagas joron. Harap do perohan namin. Asamar niyang nilak kahita sude. Rap udur do tame. Tu ingana parpestaan ima di gedung. Barla tamalan rea jalan perintis kemerdekaan. Laho mga nidahan nalas do minum ay ekstityo. Puhut patupahon adat pardonga sarpeon ni anak do parumahan nami na hubar tu adati. Sa itu kata mana maso-maso sude akaulaot ta satu na selesai. Atik tung beha sian hita adong dope na so sahat sura undangan nami tuhamu. Laos hatakom mana magokod do majohamu asarap udur hita tuingana parpestani mauliate ma di pasaro nami tuhamu butima horas ma saudari pasatay matu pihak perburu partikionon pasatami tu hamamang. Mau lihat ma dituhata nga selesai tutu pamaso-maso ni anak ni Huriai sehingga matutu berita nauli na pinasaha ni amak perdeta negabe bohal di parma tahun nasida mulate ipasatami tukor malino tukor ama tukor ina negabe manaba patogon hapor syata jadi mulia tema tutu pasahat tuhita saluhna mulia tema dituhata horas meta saluhna